Kalau yang kemarin kita membahas tentang perencanaan proses studi dakwah, kalau sekarang kita membahas tentang pengorganisasian ya. Oke, topik kali ini tuh penting banget ya, terutama buat kalian yang mungkin terlibat dalam kegiatan dakwah dan ingin membuat lembaga dakwah yang terstruktur dan punya dampak yang nyata. Nah, sebenarnya pengorganisasian di pusat studi dakwah itu mirip seperti mendirikan organisasi lainnya. Ada visi misi yang harus jelas, ada struktur yang rapi, manajemen SDM yang baik, dan tentu saja program-program yang relevan. Jadi, kalau lembaganya mau berjalan lancar, semuanya proses organisasian pusat studi dakwah. Oke, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukan visi, misi, dan tujuan. Ini tuh semacam fondasi dari pusat studi dakwah, di mana visi adalah gambaran besar yang ingin kita capai. Misalnya nih, menjadi pusat kajian dan pemberdayaan dakwah terdepan yang berkontribusi positif bagi masyarakat. Nah, visi ini harus jelas karena akan jadi panduan utama buat semua langkah yang diambil ke depannya. Nah, setelah itu kita menentukan misi. Misi ini spesifik lagi seperti menyediakan GIS, mengadakan pelatihan DAI, mengembangkan dan menjalin kemitraan dengan berbagai lembaga. Jadi misi ini adalah untuk mewujudkan visi itu tadi. Dan jangan lupa kita juga perlu menetapkan tujuan yang lebih operasional. Nah, setelah visi dan misi jelas, kita lanjut ke langkah kedua, yaitu membentuk struktur organisasi. Nah, struktur ini penting banget karena sebagai peta kerja, siapa yang mengerjakan apa, siapa yang bertanggung jawab di bagian tertentu, dan siapa yang mengambil keputusan. Masing-masing bidang punya tanggung jawabnya sendiri ya. Misalnya, bidang riset fokus mengembangkan kajian strategis di bidang pelatihan sumber daya manusia. Dan di bidang media mengurus konten-konten dakwah untuk disebarkan lewat berbagai platform. Nah, struktur ini bisa dibuat sederhana kalau studi dakwah masih baru berkembang, atau bisa lebih kompleks dengan tambahan divisi kalau sudah lebih besar dan punya banyak program. Intinya struktur organisasinya tuh harus fleksibel tapi tetap jelas ya. Jangan sampai ada tumpang tindih peran yang membuat pekerjaan itu jadi nggak efisien. Nah, selanjutnya ada manajemen sumber daya manusia dan keuangan. Kualitas SDM sangat menentukan keberhasilan pusat studi dakwah ya, karena yang menjalankan program-program itu adalah orang-orang yang ada di dalamnya. Makanya rekrutmen harus selektif, jangan asal terima. Pastikan yang bergabung di dalamnya itu punya komitmen untuk berdakwah dan keahlian yang mendukung. Nah, setelah itu kembangkan sumber daya manusia dengan melakukan pelatihan-pelatihan secara berkala. Entah itu pelatihan komunikasi, manajemen konflik, atau bahkan pelatihan teknis seperti pengelolaan media sosial dakwah. Nah, kalau soal program, ini juga nggak boleh asal-asalan ya. Setiap program dakwah yang dirancang harus benar-benar relevan dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya, kita membuat program kajian rutin dengan tema-tema yang dibutuhkan. Workshop untuk pelatihan DAI atau program pemberdayaan masyarakat. Dan yang gak kalah penting, gunakan media dakwah yang sesuai dengan perkembangan zaman. Zaman sekarang kan orang lebih banyak mengkonsumsi konten lewat media sosial ya. Maka buatlah konten, video, podcast atau artikel-artikel menarik yang bisa diakses secara luas. Gunakan pendekatan yang modern agar pesan dakwah bisa lebih diterima, terutama untuk generasi muda. Nah, terakhir jangan lupa untuk melakukan evaluasi dan pengembangan berkelanjutan. Evaluasi di sini semacam refleksi diri untuk melihat sejauh mana program-program yang kita jalankan berhasil mencapai target. Seperti apakah program ini sudah sesuai harapan atau apa saja kendala yang mungkin muncul saat kita melakukan proses pengorganisasian. Oke, itu dia ya pembahasan singkat pada video kali ini. Semoga bisa memberikan wawasan baru untuk kalian yang mungkin terlibat dalam pengembangan lembaga dakwah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.